Libur Natal dan Tahun Baru kali ini banyak diprediksi bakal lebih sepi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Musababnya apalagi kalau bukan lesunya ekonomi. Berupaya mengantisipasi hal ini, pemerintah memastikan memberikan insentif langsung ke masyarakat berupa diskon tarif kereta, pesawat, dan kapal laut. Bagaimana detailnya? Lalu apakah diskon ini akan efektif meringankan beban ekonomi warga? Kita bahas ya. Subsidi untuk angkutan, kereta api, pesawat kan sudah diumumkan kan, itu akan diimplementasikan betul. Mungkin akan diumumkan lagi supaya masyarakat lebih tahu lagi bahwa akan ada insentif dari pemerintah untuk program angkutan pulang ke liburan ini. Berarti benar diskon seperti itu ya Pak? Ada diskon betulan, itu jangan nggak pura-pura, itu betulan, uangnya dihitung. Uangnya sudah dihitung, jadi tinggal udah pernah diumumkan kan, tapi akan diumumkan lagi supaya lebih masyarakat lebih tahu bahwa ada insentif untuk liburan Nataru kali ini. Hasil sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 15 Desember 2025 menyebut jika untuk mendorong konsumsi masyarakat di periode libur Nataru tahun ini, diskon tarif perjalanan disiapkan sesuai masa liburan anak sekolah pada 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Stimulus sektor transportasi berupa diskon tarif dan tiket juga diberikan untuk meringankan beban masyarakat selama periode libur Nataru. Kebijakan tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan BUMN. Stimulus berupa diskon tarif tol sebesar 20% pada 26 ruas jalan tol diberikan pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember. Sementara stimulus angkutan udara berupa diskon tarif tiket sebesar 13 hingga 14% diberikan untuk periode perjalanan 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Adapun diskon kereta api sebesar 30% pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Tarif angkutan laut pun juga mendapat diskon untuk perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran. Atas stimulus diskon tarif dan tiket Nataru, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut jika pemberian stimulus diskon ini dari sisi waktu sangat tepat. Hal ini layak karena pemerintah tidak mengeluarkan anggaran, hanya potensi penerimaannya berkurang, dan dari sisi fiskal sangat positif. Ia pun menegaskan jika kebijakan ini akan berdampak bagi pergerakan ekonomi tetapi sangat minim. Adapun dalam survei Kementerian Perhubungan sepanjang libur Nataru ini sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sebesar 119,5 juta orang berencana melakukan perjalanan. Angka ini menurut Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meningkat 2,71% dari tahun sebelumnya. Pergerakan penumpang terbesar diprediksi berasal dari provinsi berpenduduk padat di Pulau Jawa dengan tujuan yang juga terkonsentrasi di wilayah tersebut. Tujuan perjalanan didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,23 juta orang, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian pada akhir tahun dan diikuti oleh moda transportasi lainnya. Sahabat Kompas, apakah insentif diskon tarif tol, tiket pesawat, dan kereta api ini bakal berdampak banyak bagi liburan Nataru masyarakat? Mungkin tarif tol dan tiket pesawat serta kereta harganya turun, tapi bagaimana dengan biaya hotel, makanan, dan minuman, lalu transportasi lokalnya yang masih mahal? Atau piknik murah dan dekat jadi pilihan kamu?